Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya adalah Hadi Wagianor SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMAN 1 Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi serta kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kita akan masuk ke dalam pembahasan pertama mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, yang juga dikenal sebagai Raden Mas Wardi Suryaningrat, lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di lingkungan Keraton Paku Alaman, Yogyakarta. Ki Hajar sempat bersekolah di Stovia, sebuah sekolah kedokteran untuk siswa pribumi. Ia juga bekerja sebagai wartawan dan menulis untuk beberapa surat kabar, termasuk Utusan Hindia dan Kaum Muda. Bersama dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ernest Dawes Dekker, Ki Hajar Dewantara aktif mengkritik pemerintahan penjajahan Hindia Belanda pada masa itu. Pada tahun 1912, mereka mendirikan Indis Partis dengan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat menggunakan nama Ki Hajar Dewantara. Di Taman Siswa, anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah. Semboyan Taman Siswa adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi contoh. Ing Madio Mangun Karso, yang artinya di tengah-tengah membangun semangat, dan Tut Wuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Semboyan ini berlaku untuk semua guru dan murid di Taman Siswa. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan pertama oleh Presiden Soekarno, dan semboyan Tut Wuri Handayani masih digunakan dalam dunia pendidikan hingga sekarang. Berikutnya kita akan membahas mengenai pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan jika pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Berikut adalah koneksi antar materi berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Proses menuntun anak harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sementara itu, kodrat zaman adalah kekuatan, potensi atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya, masyarakat, atau perkembangan zaman. Pendidik hendaknya memperhatikan jika kodrat anak adalah bermain. Dengan bermain, anak merasakan kegembiraan yang akan membekas dalam hati dan pikirannya, sehingga permainan yang mendidik dapat diterapkan dalam pendidikan. Anak bukanlah kertas putih kosong yang bisa digambar sesukanya, tetapi anak terlahir dengan kodrat yang masih samar. Tugas pendidik adalah menebalkan kodrat yang masih samar dan dengan membimbing anak. Pendidik diibaratkan sebagai petani dan anak diibaratkan tanaman. Pendidik harus memperlakukan anak sesuai dengan kebutuhannya. Pendidik juga harus menanamkan budi pekerti dengan memberikan teladan yang baik bagi anak, supaya anak bukan hanya cerdas secara kognitif tetapi memiliki nilai-nilai karakter budi pekerti.
Kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengamanatkan tugas pendidik sebagai penuntun anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Pencapaian tujuan pendidikan ini berdasarkan pada pemahaman kodrat anak, dengan memberikan kemerdekaan yang bertanggung jawab sesuai dengan norma dan budaya dalam masyarakat. Kemerdekaan ini meliputi kemerdekaan dalam belajar dan menentukan pilihan hidup. Proses belajar yang berpusat pada anak ini diharapkan mampu membentuk karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, saya akan menyampaikan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya hanya memandang nilai murid dari segi akademis, misalnya saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal, saya menganggap pembelajaran telah berhasil. Namun, pendekatan pembelajaran yang saya terapkan hanya sebatas mentransfer materi pembelajaran. Saya juga lebih menekankan ketuntasan dalam penyampaian materi daripada memahami karakteristik murid. Selain itu, saya menganggap murid sebagai objek pembelajaran, sehingga proses pembelajaran cenderung berpusat pada guru atau teacher center. Saya juga menyadari bahwa saya belum melakukan identifikasi terhadap minat dan bakat anak sebelum memulai pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai pentingnya memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman bagi siswa. Setelah mempelajari modul ini, ada beberapa perubahan dalam pemikiran dan perilaku saya. Yang pertama, pentingnya memahami minat dan bakat siswa. Saya kini lebih menyadari pentingnya mengidentifikasi minat dan bakat siswa sebelum memulai proses pembelajaran. Ini membantu saya mengadaptasi pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu murid. Yang kedua, saya juga menghindari pendekatan teacher centris. Sebelumnya, saya cenderung menganggap murid sebagai objek pembelajaran. Dengan pendekatan yang berpusat kepada guru, kini saya berusaha lebih mengaktifkan peserta didik agar terlibat aktif dalam proses belajar. Berikutnya, saya kini lebih memahami bahwa karakter dan keterampilan hidup juga harus diperhatikan selain ketuntasan dalam materi pembelajaran. Pendidikan seharusnya membentuk individu yang baik secara holistik. Kemudian, saya juga mengakui pentingnya memperhatikan kodrat alam dan kondisi zaman dalam pendidikan. Ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang relevan dan adaptif. Semua perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu peserta didik mencapai potensi terbaik mereka. Berikut adalah beberapa hal yang dapat segera saya terapkan di kelas agar menjadi lebih baik sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, identifikasi minat dan bakat siswa. Sebelum memulai pembelajaran, saya dapat melakukan identifikasi terhadap minat dan bakat siswa. Hal tersebut bertujuan mengenali keunikan setiap individu agar dapat mengadaptasi metode pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, saya dapat merancang pembelajaran yang berpusat pada murid dengan beberapa langkah. Yang pertama, melibatkan murid dalam proses perencanaan pembelajaran. Yang kedua, memberikan murid pilihan dalam hal apa yang mereka ingin pelajari dan bagaimana mereka ingin mempelajarinya. Kemudian yang ketiga, menggunakan penilaian yang otentik untuk mengukur kemajuan belajar murid. Kemudian yang ketiga, saya dapat menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, mempelajari tentang minat, bakat, dan kebutuhan belajar individual murid. Yang kedua, menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar murid. Kemudian yang ketiga, menyiapkan murid untuk menghadapi tantangan di masa depan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.